Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Imrul Rahman akan mempresentasikan salah satu metode geofisika, yaitu metode magnetotelurik. Baik, mari kita belajar bersama mengenai metode magnetotelurik atau yang sering disebut dengan MT. Sebelum kita belajar mengenai metode tersebut, maka kita akan membahas terlebih dahulu dasar dari teori yang mendasari mengenai metode tersebut, yaitu elektromagnetik. Dalam elektromagnetik kita mengenal medan elektromagnetik. Untuk mengetahui apa itu medan elektromagnetik, maka kita pertama-tama harus tahu terlebih dahulu apa itu medan. Menurut Richard Feynman, bahwa medan merupakan kumpulan berbagai kuantitas fisik dengan nilai berbeda di setiap titik yang berbeda dalam ruang, di mana medan terdiri dari medan skalar dan medan vektor, di mana untuk elektromagnetik itu sendiri merupakan medan vektor. Medan elektromagnetik adalah bidang yang memiliki sifat magnetik dan listrik dan mengelilingi benda dengan muatan listrik. Maka kita dapat tahu bahwa medan elektromagnetik terdiri dari medan listrik dan medan magnetik. Suatu muatan akan menghasilkan medan listrik. Kita tahu bahwa muatan positif mempunyai arah medan keluar, sedangkan muatan negatif mempunyai arah medan ke dalam. Dan apabila muatan itu bergerak, maka akan menghasilkan medan magnet. Baik, kita sepakat bahwa elektromagnetik disebabkan oleh muatan. Akibat keberadaannya, maka akan timbul gaya pada muatan lain ketika muatan tersebut berada pada suatu medan elektromagnetik yang besarnya F sama dengan Q kali E plus V cross B, di mana F merupakan medan gaya elektromagnetik, Q merupakan muatan, V merupakan kecepatan muatan, E merupakan medan listrik, dan B adalah medan magnet. Seperti yang telah saya sebutkan di awal, bahwa karena elektromagnetik adalah medan vektor, maka elektromagnetik mempunyai karakteristik, yaitu flux dan sirkulasi, di mana flux itu sendiri merupakan rata-rata komponen normal yang menembus suatu permukaan, sedangkan sirkulasi adalah rata-rata komponen tangensial sepanjang keliling sistem. Oleh karena itu, maka didapatkanlah hukum elektromagnetik dan persamaan Maxwell sebagai berikut. Dan inilah yang akan kita gunakan, itu persamaan Maxwell yang merupakan penurunan dari hukum-hukum elektromagnetik. Yang pertama yaitu flux S sama dengan rho per epsilon 0, atau diferensial dari E sama dengan rho per epsilon 0. Sedangkan secara fisis persamaan ini mempunyai makna bahwa total flux E yang menembus permukaan tergantung pada muatan total dalam suatu ruangan. Kemudian yang kedua yaitu
sirkulasi E sama dengan do B per do T. Do B do T. Di mana secara fisis persamaan ini bermakna perubahan medan magnet terhadap waktu menghasilkan sirkulasi medan listrik. Dan kemudian yang ketiga Flux V sama dengan 0, dan yang terakhir C kuadrat sirkulasi B sama dengan do E do T plus J per epsilon 0, di mana persamaan ini mempunyai makna fisis bahwa timbulnya sirkulasi B bukan hanya diperoleh oleh adanya densitas listrik sepanjang kabel, akan tapi juga dipengaruhi oleh medan listrik yang melewati plat pada kapasitor. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai metode magnetotelurik. Magnetotelurik atau MT adalah suatu metode dari geofisika yang bersifat pasif dengan mengukur arus listrik alami dalam bumi yang dihasilkan oleh induksi magnetik dari arus listrik di ionosfer. Dalam metode ini, arus telurik digunakan sebagai sumber untuk menginduksi material bawah permukaan untuk memperoleh informasi struktur konduktivitas bawah permukaan. Di mana perlu diketahui bahwa arus telurik merupakan arus yang dibangkitkan oleh interaksi antara plasma yang dipancarkan oleh matahari dengan medan magnet bumi. Metode ini dapat digunakan untuk menentukan sifat listrik bahan pada kedalaman yang relatif besar di bawah bumi. Dengan teknik ini, variasi waktu pada potensial listrik diukur pada stasiun pangkalan dan stasiun survei. Perbedaan pada sinyal tercatat digunakan untuk memperkirakan distribusi resistivitas listrik bawah permukaan. Teknik proveksi tahanan listrik untuk menentukan kedalaman formasi batuan sedimen yang berada jauh di bawah bumi dengan cara mengukur tahanan jenis formasi batuan tersebut berdasarkan pengukuran serempak medan listrik dan medan magnet yang berosilasi pada lokasi yang sama, yaitu dengan mencatat rentang frekuensi yang tergantung dari kedalaman sasaran. Oke, maka secara singkat kita dapat mengetahui bahwa metode magnetotelurik merupakan metode yang dapat digunakan untuk mempelajari distribusi resistivitas atau konduktivitas listrik di bawah permukaan bumi, yaitu dengan mengukur medan elektromagnetik, itu berupa medan magnet dan medan listrik alamiah yang merupakan fungsi dari waktu, ya seperti itu. Kemudian ini ada tabel resistivitas material yang ya sebagaimana sudah dijelaskan pada presentator sebelumnya. Ada material dan ada resistivitasnya. Untuk udara 0, pirit 0,01 sampai 100 ohm, ada kuarsa, kalsit, garam, batu, dan seterusnya sampai kerikil. Selanjutnya sumber sinyal. Sebagaimana yang telah dijelaskan tadi di depan bahwa metode magnetotelurik merupakan metode yang bersifat pasif. Artinya apa? Artinya bahwa sumber dari metode magnetotelurik merupakan sumber alami, baik berupa solar wind atau interaksi angin matahari dengan medan magnet, maupun lightning activity atau yang bisa kita kenal dengan petir. Kemudian sumber sinyal dari medan elektromagnet terbagi menjadi dua, yaitu
sinyal dengan frekuensi rendah yaitu kurang dari 1 Hz dan sinyal dengan frekuensi tinggi yaitu lebih dari 1 Hz. Untuk sinyal dengan frekuensi rendah, contohnya itu adalah solar wind atau interaksi angin matahari dengan magnet bumi. Sedangkan untuk sinyal dengan frekuensi tinggi, contohnya itu adalah petir maupun badai. Dan prinsip metode magnetotelurik. Prinsip kerja dari metode ini adalah proses induksi elektromagnetik yang terjadi pada anomali bawah permukaan. Medan elektromagnetik yang menembus bawah permukaan akan menginduksi anomali konduktif bawah permukaan bumi sehingga menghasilkan medan listrik dan magnetik sekunder atau arus eddy yang kemudian akan direkam oleh alat magnetotelurik. Kontras resistivitas yang besar di antara atmosfer bumi dan permukaan bumi mensyaratkan bahwa gelombang elektromagnetik merambat vertikal di bawah permukaan. Berdasarkan pada sifat penjalaran medan elektromagnetik pada anomali konduktif, kedalaman penetrasi tergantung pada frekuensi dan resistivitas material permukaan. Material yang lebih resistivitas yang kecil mempunyai daya tembus yang kecil, sedangkan medan elektromagnetik yang mempunyai frekuensi yang tinggi mempunyai daya tembus yang kecil. Yang kemudian ini adalah persamaan dasar magnetotelurik. Secara umum, gelombang elektromagnetotelurik ini dapat diturunkan dari persamaan Maxwell berikut. Ya, ini seperti yang telah dijelaskan tadi di awal ya. Dan kemudian untuk medium homogeni isotropis berlaku B sama dengan mu H, D sama dengan epsilon 0, J sama dengan delta E sama dengan E per rho. Ini ada asumsi dan pendekatannya. Yang pertama, bahwa bumi tidak membangkitkan medan elektromagnetik, tapi hanya menyerap medan elektromagnetik. Yang kedua, sumber medan dibandingkan oleh sistem arus ionosfer skala besar yang relatif jauh dari permukaan bumi, sehingga dapat dianggap sebagai gelombang bidang. Yang ketiga, tidak ada akumulasi muatan bebas. Yang keempat, perpindahan medan listrik adalah kuasi statik untuk sounding periode MT, sehingga induksi medan elektromagnetik adalah proses difusi di dalam bumi. Yang kelima, variasi permitivitas listrik dan permeabilitas magnetik batuan diasumsikan tidak signifikan dibandingkan variasi konduktivitas batuan. Dan yang terakhir, di bawah permukaan tanah tidak terdapat sumber muatan. Kemudian dengan melakukan operasi curl pada persamaan Maxwell di atas, maka didapatkan persamaan sebagai berikut. Ya, seperti ini. Di mana K kuadrat sama dengan I omega mu sigma min omega kuadrat mu epsilon. Dengan menggunakan pendekatan ketiga, maka diperoleh K sama dengan akar dari minus I mu omega delta. Jika gelombang merambat ke arah sumbu Z, sehingga medan H dapat dinyatakan sebagai berikut. H sama dengan H0 eksponensial I omega T plus KZ, di mana E0 dan H0 adalah E dan H pada permukaan Z sama dengan 0. Skin deep adalah kedalaman di mana amplitude medan berukuran hingga 1 per epsilon atau sekitar 37%.
di mana skin deep dirumuskan sebagai 1 per beta sama dengan 503 akar rho T meter, di mana T merupakan periode. Ya, kemudian untuk struktur satu dimensi. Pada kasus struktur satu dimensi, variasi hanya bergantung pada kedalaman, sehingga tidak ada perbedaan E dalam arah X dan arah Y. Begitu juga dengan H. Jadi di arah H pun juga tidak ada perbedaan antara arah X dan arah Y. Maka berlaku ZXY sama dengan min ZXY. Kemudian ZXX sama dengan ZYY sama dengan 0, sehingga resistivitas semu dan fase pada satu dimensi dalam bentuk impedensi gelombang di permukaan adalah rho A sama dengan 1 per omega mu, Z kuadrat sama dengan 1 per omega mu EX per HY kuadrat. Dan untuk psi sama dengan arc tangan imajiner Z per bilangan real Z. Sedangkan untuk struktur 2 dimensi, besar E dan H dipengaruhi oleh arah pengukuran yang dilakukan terhadap arus jurus atau strike. Oleh karena itu, gelombang elektromagnetik dapat didekomposisi menjadi 2 jenis polarisasi, yaitu mode transverse elektrik atau TE, yaitu jika medan listrik searah strike, dan transverse magnetik atau TM, yaitu jika medan listrik tegak lurus strike. Dengan demikian, untuk kasus struktur resistivitas 2 dimensi berlaku ZXY tidak sama dengan min ZYX, dan ZXX sama dengan ZYY sama dengan 0. Untuk modus transverse elektrik atau TE, rho XY sama dengan 1 per omega mu 0 EX HY kuadrat, dan PXY sama dengan arc tangan EX per E per HY. Dan untuk modus transverse magnetik atau TM, rho YX sama dengan 1 per omega epsilon 0 EY per HX kuadrat, dan untuk psi YX sama dengan arc tangan EY per HX. Oke, kemudian peralatan dan pengambilan data. Pada dasarnya, pengambilan data di daerah survei MT dilakukan untuk mengetahui variasi medan elektromagnetik terhadap waktu, yaitu dengan mengukur secara simultan komponen horizontal medan listrik EX EY dan medan magnet HX HY. Sebagai perlengkapan, diukur pada komponen vertikal medan magnet HZ pula diukur pula. Alat ukur MT terdiri dari 3 sensor sinyal, magnet atau magnetometer, dan 2 pasang sensor sinyal listrik atau elektroda, serta unit penerimanya berfungsi sebagai pengolah sinyal dan perekam data. Di mana pengukuran elektromagnetik atau magnetotelurik itu pada dasarnya berupa pengukuran medan listrik dan pengukuran medan magnet. Pada pengukuran medan listrik ini terdapat 4 buah elektroda non polarisasi dipasang pada sumbu X dan
elektroda EY dan sumbu Y 2 elektroda EY. Kemudian diukur tegangan antara elektroda tersebut. Kawat pada instrumen ini sebaiknya ditempatkan di atas tanah. Kemudian untuk pengukuran medan magnet. Pada pengukuran medan magnet terdiri dari 3 komponen sensor magnetik pada pengukuran medan magnetik. Pada saat frekuensi di atas 0,1 Hz, maka dapat digunakan induksi coil. Coil ini berbentuk silinder dengan jutaan lilitan kawat tembaga. Perubahan dalam medan magnet sepanjang poros dari coil akan menginduksi tegangan pada coil. Coil ini biasanya ditanam untuk meminimalisasi pergeseran. Untuk frekuensi rendah digunakan 3 komponen dan flux gauge magnetometer. Ini akan memberikan pengukuran yang sebenarnya dari medan magnet dengan presisi sampai dengan 0,01 nanotesla. Gambar alat dan tahapan akuisisi data. Ini adalah peralatan yang digunakan, ada MTU 5 ampere, kemudian MT coil sensor, telur kabel, GPS antena, elektroda, dan serta peralatan dan material pendukung, ada laptop, entonit, aquadesk, garam, water pass, tenda, terpal kapas, multimeter analog, digital meteran, pacul, alat bor tanah, pahat, cutter, dan ampas. Ya, kemudian proses pengambilan data. Yang pertama ini adalah skema penelitiannya. Di sini ada PC, di sini ada sensor box, di sini ada elektroda, di sini ada coilnya, ini elektroda utara, selatan, barat, sama timur, dan ada elektroda utara, timur, sama untuk yang sumbu Z-nya ini. Dan kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan lokasi yang akan yang untuk penelitian, teman, cari lokasinya. Setelah itu menyiapkan peralatan yang akan digunakan, dan kemudian setelah itu menentukan titik tengah untuk meletakkan sensornya. Setelah itu menentukan jarak atau galian sumbu utara untuk MT coil atau coil utara, dan setelah itu juga coil timur. Setelah itu ditimbun. Kemudian menentukan untuk elektroda. Untuk elektroda juga sama, ada utara, barat, timur, serta selatan. Kemudian ditimbun. Ini ada dikasih air garam. Setelah itu diatur, disambungkan dengan sensor box di tengah. Ya, setelah itu pastikan bahwa sensor box sudah tepat dan semua kabel sudah terpasang, dan ini hasilnya jadi seperti ini. Ini software yang digunakan dalam pengolahan data. Setelah data tadi kita peroleh, maka akan kita olah untuk mendapatkan sesuai dengan tujuannya diinginkan. Yang pertama ada SSMT 2000, di mana software ini
berfungsi untuk sebagai proses transformasi Fourier, menentukan nilai cross power dan robust processing. Kemudian ada MT editor yang berfungsi untuk pemilihan cross power, ada Wingding berfungsi untuk proses inversi 2 dimensi, dan ada Microsoft Excel untuk memindahkan data sementara waktu. Ini ada contoh penerapan dari metode magnetotelurik, yaitu aplikasi metode magnetotelurik untuk zonasi reservoir panas bumi yang dilakukan oleh Syamsuddin Fauziah dan kawan-kawan. Ya, ini metode penelitiannya. Yang pertama mulai, kemudian studi literatur. Ini ada data geologi yang nanti sebagai pembanding untuk interpretasi datanya. Kemudian ada data magnetoteluriknya dalam format DS, DPL, CLV atau CLC. Kemudian di mana data ini nanti akan diolah oleh aplikasi SMMT 2000. Nanti akan menjadi transformasi Fourier, kemudian robust processing, kemudian akan dilakukan smoothing data menggunakan MT editor, dan kemudian melakukan pemodelan menggunakan Wingding, pemodelan 1 dimensi maupun pemodelan 2 dimensi. Kemudian interpretasi data dan didapatkan hasilnya. Ini untuk hasil dan pembahasannya. Yang pertama, informasi geologi, ya, karena kita harus tahu bagaimana informasi geologinya. Jadi pada daerah penelitian berada di lingkungan non-vulkanik yang terdiri dari batuan metamorf yang berumur Trias kapur, Mesozoikum, terobosan yang berjenis granit berumur tersier, batuan sedimen yang berumur kuarter, dan endapan permukaan berupa aluvium yang prosesnya masih berlangsung hingga sekarang. Daerah penelitian berada dalam zona sesar PK yang berarah relatif utara-selatan, sesar utama, dan sesar sekunder PK, mengontrol munculnya manifestasi panas bumi permukaan berupa mata air panas, yaitu mata air panas PR, SDLP, dan MK. Dan ini adalah bentuk hasil dari inversi 1 dimensi. Gambar ini merupakan hasil dengan arah barat timur dan memiliki 8 stasiun pengukuran dengan sebaran nilai resistivitas yang berbeda tiap satuan pengukuran. Umumnya semua stasiun pengukuran terdiri dari 2 sampai 3 lapisan. Dari gambar 2 terlihat sebaran nilai resistivitas yang tinggi berada pada stasiun pengukuran MTBR 25. Semua di sini tidak terlalu jelas, ya. Kemudian MTBR 26 dan MTBR 27, 3 ini. Sedangkan nilai sebaran resistivitas sedang terlihat pada stasiun pengukuran MTBR 20 sampai MTBR 24. Hal ini mengindikasikan keberadaan struktur geologi pada daerah di sekitar stasiun pengukuran tersebut. Untuk inversi 2 dimensi, zona dengan nilai resistivitas rendah, terhubungan MTBR 22, kedalaman hingga 1200 meter. Sebaliknya, resistivitas rendah ini diduga merupakan batuan yang teralterasi oleh sumber panas yang berada di bawahnya. Batuan tersebut diinterpretasikan sebagai batuan penudung atau clay cap. Di bawah zona resistivitas rendah terdapat sebaran nilai resistivitas sedang, yaitu 16 sampai 267 ohmmeter, yang diinterpretasikan sebagai
Respon dari batuannya berfungsi sebagai reservoir panas bumi. Batuan reservoir ini diduga merupakan batuan metamorf yang dipengaruhi oleh struktur sesar sehingga memungkinkan untuk menyimpan fluida panas. Struktur sesar ini pula yang mengontrol kemunculan manifestasi panas bumi berupa mata air panas LP di permukaan. Zona dengan layar sensitivitas tinggi, yaitu lebih dari 267 meter, berada pada kedalaman 700 sampai 4000 meter di bawah stasiun pengukuran MTPR 27 dan pada kedalaman 2000 meter di bawah stasiun pengukuran MTPR 21. Zona dengan layar sensitivitas tinggi ini diinterpretasikan sebagai batuan dasar atau basement yang menjadi sumber panas bumi. Dan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pemodel MT yang telah dibuat dan dengan data pengukuran berupa data geologi dapat disimpulkan bahwa yang pertama, hasil pemodelan satu dimensi memperlihatkan sebaran nilai resistitivitas berdasarkan kedalaman pada masing-masing stasiun pengukuran. Dan yang kedua, pemodelan dua dimensi dapat diinterpretasikan bahwa zona clay cap pada daerah penelitian ditunjukkan dengan nilai resistitivitas yang rendah, yaitu ukuran dari 20 meter dan tersebar dari permukaan hingga kedalaman 2000 meter. Sedangkan batuan reservoir diperkirakan berada di bawah zona clay cap dengan sebaran nilai resistitivitas sedang, yaitu 16 sampai 267 meter.